Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berjumpa lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita masih melanjutkan resep jamu atau pengetahuan yang berkaitan dengan seri lipid, lemak, dan lemak darah. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada sobat sehat sekalian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lemak. Penyakitnya apa saja? Banyak sekali sobat sehat sekalian. Agar apa? Agar kita memahami tentang lipid, lemak, dan lemak darah ini menjadi utuh. Nah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lemak ini di dunia kedokteran, di dunia akademik disebut dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Dislipidemia itu diambil dari bahasa Yunani, sobat sehat sekalian. Dari awal kata dis yang berarti gangguan atau buruk, lipid yang berarti lemak atau kolesterol atau lipid, dan emia yang berarti di dalam darah. Nah, itu sobat sehat sekalian makna kata dari dislipidemia. Nah, sehingga arti utuhnya daripada dislipidemia ini adalah kelainan akibat metabolisme lipid yang ditandai dengan meningkatnya atau menurunnya fraksi lipid di dalam plasma darah kita. Sehingga penyakit-penyakit lipid ini tidak mesti naik, ada juga yang turun sobat sehat sekalian. Nah, selama ini kan pemahaman kita bahwa ketika lipid naik itu baru bermasalah. Padahal sobat sehat sekalian, ketika lipid turun juga itu juga bermasalah sobat sehat sekalian. Penyebab dislipidemia ini apa sih? Jadi dislipidemia ini itu disebabkan karena terganggunya metabolisme lipid akibat interaksi faktor genetik, jadi faktor karena kita punya keturunan, dan faktor lingkungan. Jadi kalau faktor lingkungan itu yang berkaitan dengan pola hidup, pola makan kita sehari-hari, sobat sehat sekalian. Sebelum saya sampaikan apa saja yang yang berkaitan dengan penyakit-penyakit dislipidemia, saya akan sampaikan dulu kepada sobat sehat sekalian beberapa indikator ukuran jumlah lemak yang harus ada di dalam darah kita. Yang pertama HDL, High Density Lipoprotein. Nah, HDL ini sobat sehat sekalian banyak yang menyepakati bahwa HDL ini adalah kolesterol baik. Nah, HDL ini minimal yang ada di dalam darah kita 60 mg per desiliter. Nah, itu sobat sehat sekalian untuk HDL minimal yang ada di dalam darah kita. Semakin besar HDL itu semakin bermanfaat buat tubuh kita. Yang kedua LDL, Low Density Lipoprotein. Nah, LDL ini di dunia akademis, di dunia kedokteran dianggap sebagai kolesterol jahat. Nah, oleh karena itu LDL ini yang harus ada dalam darah kita maksimal 100 mg per desiliter, sobat sehat sekalian. Berikutnya trigliserid. Nah, trigliserid ini atau juga dikenal dengan TAG, triacylglycerol, ini yang harus ada dalam darah kita adalah maksimal 150 mg per desiliter. Terakhir, kolesterol total yang harus ada di dalam darah kita maksimal 200 mg per desiliter. Nah, itu sobat sehat sekalian jumlah kolesterol yang harus ada di dalam darah kita. Manakala terlalu berlebih dan manakala ada yang terlalu berkurang, itu akan membuat masalah pada tubuh kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sebelum saya sampaikan penyakit-penyakit apa yang berkaitan dengan dislipidemia ini, saya akan sampaikan dulu data-data yang ada untuk memperkuat pengetahuan kita tentang penyakit dislipidemia ini, penyakit yang yang menyebabkan lemak kita menaik atau lemak kita menurun ini. Menurut WHO pada tahun 2015 2,6 juta kematian itu disebabkan oleh dislipidemia ini, sobat sehat sekalian. Wow banget kan? Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh naik atau turunnya fraksi lemak dalam darah kita. Nah, dari data yang ada ini 54% itu ada di Eropa. Nah, untuk wilayah Amerika itu sekitar 48%. Sedangkan persentase terendah adalah di Afrika sekitar 22,6%, dan di Asia Tenggara itu sekitar 29%, sobat sehat sekalian. Nah, itu data-data WHO yang berkaitan dengan jumlah kematian akibat dislipidemia ini. Jadi naik atau turunnya lemak itu sangat berbahaya buat tubuh kita.
Sobat sehat sekalian, untuk yang Indonesia ada data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa prevalensi dislipidemia di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan sobat sehat sekalian, di mana sekitar 28,8% penduduk yang berusia di atas 15 tahun itu sudah memiliki kadar kolesterol total di atas 200 mg per desiliter sobat sehat sekalian. Jadi di masyarakat kita ini yang usianya sudah di atas 15 tahun, 28,8% itu sudah memiliki kandungan kolesterol di atas 200 mg per desiliter. 72,8% itu memiliki kadar LDL itu di atas 100 mg per desiliter. Kemudian 24,4% itu memiliki kadar HDL kurang dari 40 mg per desiliter. Padahal HDL itu yang terbaik kan harus 60 mg per desiliter sobat sehat sekalian. Nah, menurut riset kesehatan dasar 2018 ini rata-rata 28,8% HDL di bawah 40 mg per desiliter. Kemudian 27,9% memiliki kadar trigliserid di atas 150 mg per desiliter. Nah, itu sobat sehat sekalian, data berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018. Setelah itu 2019 pandemi, 2020 pandemi, 2021 pandemi kan, banyak orang yang tidak beraktivitas secara fisik cenderung berkegiatan di rumah. Saya yakin data ini akan menaik signifikan. Karena apa? Karena salah satu untuk mengeliminir kelebihan lemak yang ada di dalam tubuh kita ini adalah bergerak atau berolahraga. Nah, padahal ketika kita sedikit bergerak atau sedikit berolahraga, dislipidemia ini yang ada di dalam tubuh kita akan terus menaik. Nah, di antara 28,8% ini yang terbanyak yang tinggal di perkotaan, ya, menurut data nih ya. Dan penduduk laki-laki dan perempuan yang banyak adalah pada wanita. Nah, ini sobat sehat sekalian. Jadi memang riset-riset tentang lemak menunjukkan bahwa kecenderungan wanita memiliki kadar lemak atau lipid di dalam darah lebih tinggi daripada pria. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan sampaikan faktor-faktor yang berisiko orang terkena dislipidemia, baik naik atau turunnya fraksi lemak yang ada di dalam darah kita. Yang pertama, faktor jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini merupakan faktor yang berhubungan dengan rendahnya kolesterol HDL yang ada pada kita. Risiko terjadinya dislipidemia ini pada wanita jauh lebih besar memang daripada pria, seperti yang saya sampaikan awal tadi. Sebagaimana penelitian Koper pada 589 perempuan didapatkan respon peningkatan kolesterol LDL pada perempuan-perempuan tersebut. Nah, itu sobat sehat sekalian, jadi memang perempuan lebih cenderung fraksi lipid atau lemak darahnya di dalam tubuh ini cenderung lebih mudah meningkat. Sobat sehat sekalian, berikutnya faktor usia. Nah, kalau usia ini sobat sehat sekalian memang tidak bisa dipungkiri. Semakin tua usia seseorang, maka fungsi organ tubuhnya semakin menurun, termasuk metabolisme tubuhnya. Begitu juga dengan penurunan aktivitas reseptor LDL, sehingga bercak perlemakan di dalam tubuh semakin meningkat dan menyebabkan kadar kolesterol total lebih tinggi, sedangkan kolesterol HDL relatif tidak berubah. Pada usia 10 tahun, bercak perlemakan ini sebetulnya, sobat sehat sekalian, sudah dapat ditemukan di pembuluh darah kita. Berikutnya, faktor genetik. Nah, ini sobat sehat sekalian, faktor genetik ini merupakan salah satu faktor terjadinya dislipidemia. Dalam ilmu genetika menyebutkan bahwa gen diturunkan secara berpasangan memerlukan satu gen dari ibu dan satu gen dari ayah, kan sobat sehat sekalian. Nah, sehingga kadar hiperlipidemia yang tinggi pada ayah maupun ibu ini dapat diturunkan juga sama pada anaknya. Nah, itu sobat sehat sekalian yang berkaitan dengan faktor genetik. Berikutnya, faktor kegemukan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air,
salah satu penyebab kolesterol yang ada di dalam lipid kita naik adalah kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan ini juga disebabkan oleh banyaknya makanan yang mengandung lemak yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama lemak-lemak yang jahat seperti lemak-lemak trans dan lemak-lemak jenuh, sobat sehat sekalian. Kelebihan berat badan ini secara otomatis dapat meningkatkan jumlah trigliserida kita dan menurunkan HDL kita yang ada di dalam darah. Berikutnya, faktor olahraga. Sobat sehat sekalian, manfaat olahraga secara teratur itu dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu juga, olahraga mampu memproduksi enzim yang berperan untuk membantu proses pemindahan kolesterol, LDL di dalam darah, terutama pada pembuluh arteri, kemudian dikembalikan lagi menuju hati untuk diubah menjadi asam empedu. Nah, asam empedu ini, sobat sehat sekalian, ini diperlukan untuk melancarkan proses pencernaan kadar lemak yang ada di dalam darah. Semakin kita rutin berolahraga dengan teratur, maka kadar kolesterol LDL dalam tubuh kita akan semakin berkurang sampai menuju ke titik normal. Nah itu sobat sehat sekalian, faktor yang kelima, faktor olahraga. Berikutnya adalah faktor makanan. Jelas sobat sehat sekalian, konsumsi tinggi kolesterol itu menyebabkan hiperkolesterolemia atau jumlah kolesterol yang tinggi di dalam darah kita. Asupan tinggi kolesterol dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL sehingga mempunyai risiko terjadinya dislipidemia. Nah, itu sobat sehat sekalian, faktor yang keenam. Kemudian faktor yang ketujuh, diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus ini kalau di masyarakat kita suka dikenal dengan penyakit kencing manis kan? Nah, di beberapa penelitian penyakit diabetes mellitus ini dapat meningkatkan jumlah fraksi lipid yang ada di dalam darah kita atau menjadi penyebab sekunder terhadap peningkatan atau penurunan dislipidemia yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi faktor-faktornya sudah, sekarang klasifikasi. Jadi saya mengumpulkan data sebanyak mungkin agar kita memahami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dislipidemia ini. Jadi yang berkaitan dengan naik dan turunnya lemak yang ada di dalam darah kita. Nah, klasifikasi dislipidemia secara patogenik itu dibagi tiga. Yang pertama, dislipidemia primer monogenik, yang kedua dislipidemia primer poligenik, dan yang ketiga dislipidemia sekunder. Dislipidemia primer monogenik ini adalah gangguan metabolisme lipid akibat genetik atau bawaan atau kelainan genetik atau didasari oleh mutasi genetik yang diturunkan secara tunggal secara hukum Mendel, sobat sehat sekalian. Jadi dislipidemia primer monogenik ini adalah betul-betul karena faktor genetik. Yang kedua, dislipidemia primer poligenik. Dislipidemia primer poligenik ini adalah gangguan metabolisme lipid akibat kombinasi kelainan genetik atau didasari oleh mutasi gen dengan faktor lingkungan atau campuran, sobat sehat sekalian. Yang ketiga, dislipidemia sekunder. Dislipidemia sekunder ini, sobat sehat sekalian, itu akibat gangguan metabolisme lipid karena mengidap penyakit-penyakit tertentu atau karena faktor lingkungan, misalnya pola hidup dan pola makan kita, seperti kita makan tinggi kolesterol, infeksi penyakit, kemudian stres dan kurang olahraga. Di samping pola hidup dan pola makan, ada juga dislipidemia sekunder ini disebabkan karena konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat-obatan untuk peluru kencing, kemudian glukokortikoid, terus kemudian progesteron, androgen, dan sebagainya. Nah itu sobat sehat sekalian, dislipidemia sekunder. Nah sekarang penyakit-penyakit yang termasuk dislipidemia primer monogenik. Sekali lagi, yang primer monogenik itu tadi adalah yang diturunkan secara genetik sesuai dengan hukum Mendel. Yang pertama itu sindrom BARD
atau kalau disingkat itu BTHS. BTHS adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pria. Kondisi ini sobat sehat sekalian itu disebabkan oleh mutasi gen thabasin atau kalau disingkat gen TAZ yang memproduksi kardiolipin. Nah, kardiolipin ini sobat sehat sekalian itu merupakan jenis lipid esensial yang berperan penting dalam metabolisme energi. Jumlah kasus sindrom BART ini sobat sehat sekalian atau sindrom BTHS ini itu ditemukan di seluruh dunia antara 10.000 sampai 50.000 kasus sobat sehat sekalian. Penyakit ini ditemukan pertama kali oleh Peter BART, itu dokter anak asal Belanda pada tahun 1983. Adanya mutasi gen TAZ ini menyebabkan tubuh tidak dapat menghasilkan cukup thabasin sehingga tidak dapat mengubah kardiolipin sobat sehat sekalian. Yang kedua itu Fabry, penyakit Fabry. Nah, penyakit Fabry ini sobat sehat sekalian adalah suatu jenis penyakit langka yang berkaitan dengan kelainan atau gangguan metabolisme glikosphingolipid atau metabolisme lipid yang berakibat pada aktivitas alfa galaktosidase atau golongan enzim lisosom yang menurun. Nah, penyakit Fabry ini sobat sehat sekalian juga disebut kondisi gangguan penyimpanan lisosom dan tergolong sebagai kelainan genetik progresif metabolisme. Nah, itu sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ketiga itu Niemann-Pick. Penyakit Niemann-Pick memiliki metabolisme lipid yang abnormal dan menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah lipid yang berbahaya di berbagai organ tubuh kita seperti liver ya, di hati kita, limpa, otak hingga sumsum tulang. Nah, penyakit Niemann-Pick ini sobat sehat sekalian itu dapat menyebabkan pembesaran limpa dan masalah neurologis. Berikutnya yang keempat adalah Repsun. Penyakit Repsun adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang jarang terjadi, di mana asam fitanik atau hasil metabolisme lemak itu tertumbun di dalam jaringan. Kelainan genetik ini yang menyebabkan defisiensi enzim tertentu yang mengatalisasi metabolisme asam fitanik, komponen tumbuhan yang ada pada makanan yang menyebabkan penimbunan asam fitanik pada tubuh kita sobat sehat sekalian. Berikutnya yang kelima penyakit Wolfman. Nah, penyakit Wolfman ini sobat sehat sekalian itu adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid di mana terdapat cacat asam lisosom lipase enzim. Nah, enzim ini padahal itu diperlukan untuk metabolisme spesifik lemak di dalam tubuh kita. Akibatnya metabolisme menjadi terganggu. Nah, penyakit Wolfman ini selalu diturunkan secara resesif autosom, artinya dari kedua orang tua kita. Berikutnya yang keenam penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher ini adalah sobat sehat sekalian adalah penyakit bawaan atau genetik yang terbilang juga langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Ketika tubuh menderita penyakit ini sobat sehat sekalian itu tidak memiliki cukup enzim glukocerebrosidase yang berfungsi memecah lipid. Nah, kondisi menyebabkan penumpukan zat lemak pada berbagai organ tubuh kita seperti limpa, hati, paru-paru, tulang belakang, kadang-kadang juga pada otak. Berikutnya yang ketujuh itu penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs ini adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka juga. Kondisi ini menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk di dalam otak kita. Karena apa? Karena kekurangan enzim heksosaminidase A, sobat sehat sekalian. Ya, kekurangan enzim heksosaminidase A ini itu menyebabkan penumpukan lipid tertentu yang berlebihan yang dikenal sebagai gangliosida di otak kita dan di sel saraf kita, sobat sehat sekalian. Berikutnya itu penyakit Krabbe atau kalau dibaca bahasa Indonesia penyakit Krabbe. Penyakit Krabbe menurut keterangan dari National Organization of Rare Diseases atau NORD, penyakit Krabbe ini sobat sehat sekalian ini penyakit kelainan bawaan langka yang disebabkan karena defisiensi enzim galaktosilceramidase atau GALC.
enzim ini, sobat sehat sekalian, itu diperlukan untuk pemecahan atau metabolisme sphingolipid. Jadi jenis lemak yang sphingolipid, sobat sehat sekalian. Nah, kegagalan pemecahan tersebut itu menyebabkan degenerasi berupa deeliminasi selubung melin yang mengelilingi saraf di otak kita. Gangguan ini menyebabkan disfungsi neurologis progresif yang meliputi retardasi mental, kemudian kebutaan, kemudian tuli, kelumpuhan, dan pseudobulbar palsy. Berikutnya yang ke-9 adalah penyakit MLD atau metachromatic leukodystrophy. Ya, jadi penyakit ini dikenal dengan penyakit MLD. Nah, penyakit MLD ini adalah salah satu kelompok gangguan genetik yang disebut leukodystropis. Jadi penyakit LMD ini itu aslinya, sobat sehat sekalian, itu kekurangan enzim arisulfatase A. MLD ini, sobat sehat sekalian, itu yang mengakibatkan lemak kita itu menjadi racun di dalam sel-sel saraf kita, hati kita, dan ginjal kita, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ke-10, penyakit Pompe. Penyakit Pompe ini atau Pompe disease adalah kelainan atau cacat pada bayi saat lahir yang terjadi karena kurangnya produksi enzim GAA atau asid alfa glukosidase, sobat sehat sekalian. Atau penyakit Pompe ini itu juga disebut penyakit penimbunan glikogenesis tipe 2. Nah, enzim GAA ini, sobat sehat sekalian, itu bertugas memecah gula kompleks di dalam tubuh kita. Manakala kita kekurangan GAA ini, sobat sehat sekalian, otomatis terdapat penumpukan gula kompleks pada bagian organ dan jaringan kita, khususnya pada otot. Kondisi ini dapat membuat organ dan jaringan tubuh rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sobat sehat sekalian. Penyakit Pompe ini juga itu dapat menyebabkan otot menjadi lemah dan kita susah bernapas. Namun, beberapa organ tubuh yang paling sering terkena dampak dari penyakit Pompe ini, sobat sehat sekalian, adalah bagian hati, jantung, dan otot kita, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ke-11 adalah penyakit sitosterolemia. Penyakit sitosterolemia ini, sobat sehat sekalian, adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid di mana lemak yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu tertimbun dalam darah dan jaringan kita. Sitosterolemia ini, sobat sehat sekalian, ini menyebabkan sitosterol menjadi banyak diserap di saluran cerna. Sekresi sitosterol dari hati turun dan pembentukan kolesterol menjadi terganggu. Nah, itu sobat sehat sekalian untuk penyakit sitosterolemia yang ke-11. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi yang pertama adalah dislipidemia primer monogenik. Sekarang yang kedua, dislipidemia primer poligenik. Sekali lagi, dislipidemia poligenik ini adalah gangguan metabolisme akibat kombinasi kelainan genetik atau didasari mutasi gen sekaligus dengan faktor lingkungan atau penyakit dislipidemia campuran. Nah, penyakitnya apa saja sih yang termasuk dislipidemia primer poligenik? Yang pertama, penyakit A-beta hipolipoproteinemia. Penyakit ini itu adalah gangguan proses metabolik yang ditandai oleh tidak adanya lipoprotein LDL di dalam plasma darah kita. Ini disebabkan karena cacat sintesis apoprotein B, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua, penyakit hipobeta lipoproteinemia. Penyakit ini akibat gangguan proses metabolik yang ditandai oleh konsentrasi LDL berada di antara 10–50% normal. Tetapi pembentukan kilomikron terjadi. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa ApoB adalah esensial untuk transport triasylglycerol. Sebagian besar individu sehat dan panjang umur yang terkena penyakit hipobeta lipoproteinemia ini, sobat sehat sekalian.
Berikutnya yang ketiga, penyakit defisiensi alfa lipoprotein familiar atau lebih dikenal dengan penyakit Tenier. Penyakit Tenier ini juga dikenal sebagai defisiensi alfa lipoprotein familiar, sobat sehat sekalian. Nah, memang kondisi ini warisan yang sangat langka. Pertama kali ditemukan pada seorang anak di Tenier Island, jadi di Pulau Tenier, sobat sehat sekalian, di sebuah pulau terletak di lepas pantai Virginia. Orang yang memiliki kondisi ini biasanya itu memiliki kadar kolesterol dan HDL yang sangat rendah karena mutasi pada gen yang disebut ABCA1. Gen ini membantu protein yang membantu menyingkirkan kelebihan kolesterol dalam sel, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang keempat itu penyakit sindrom kilomikron atau penyakit FCS atau sindrom kilomikronemia familial, atau juga ini disebut juga penyakit hiperlipoproteinemia tipe 1. Gangguan proses metabolik ini ditandai dengan peningkatan lipoprotein kilomikron dan trigliserida eksogen. Nah, sebelumnya kan saya sudah sampaikan bagaimana proses metabolisme lemak masuk ke dalam tubuh kita. Kelainan ini menyebabkan hipertrigliseridemia berat dan muncul dengan erupsi xanthoma. Jadi xanthoma ya seperti gambar yang kami sampaikan, itu adalah benjolan-benjolan yang ada pada kulit kita, sobat sehat sekalian. Tingginya kilomikron di penyakit ini itu dikarenakan defisiensi lipoprotein lipase atau defisiensi apolipoprotein C2. ApoC2 ini yang diperlukan sebagai kofaktor untuk lipoprotein lipase. Berikutnya yang kelima adalah hiperkolesterolemia. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas detail di seri-seri lipid berikutnya, sobat sekalian, karena penyakit ini banyak sekali di masyarakat kita. Hiperkolesterolemia ini atau kolesterol tinggi adalah kondisi ketika kadar kolesterol dan LDL di dalam darah itu tinggi, sobat sehat sekalian. Dikatakan hiperkolesterolemia apabila peningkatan kadar kolesterol itu lebih dari 240 mg per desiliter. Nah, penyakit ini, sobat sehat sekalian, penyakit hiperkolesterolemia ini berdasarkan peningkatan utama dalam plasma darah itu dibagi menjadi dua. Pertama, tipe 2A. Tipe 2A ini peningkatan utama dalam plasma darah adalah LDL dan kolesterolnya tinggi. Risiko penyumbatan pembuluh darah itu sangat tinggi atau risiko aterosklerosisnya sangat tinggi. Kemudian risiko klinisnya adanya xanthoma dan arkus kornea. Yang kedua tipe 2B atau disebut juga dislipidemia kombinasi. Peningkatan utama dalam plasma darah adalah VLDL-nya tinggi, LDL dan trigliseridnya juga tinggi. Risiko aterosklerosisnya juga sangat tinggi. Risiko klinisnya yaitu arkus senilis dan santelisma. Berikutnya yang keenam itu adalah dislipidemia renan atau hiperlipoproteinemia familiar tipe 3. Penyakit ini, sobat sehat sekalian, itu ditandai oleh peningkatan sisa kilomikron dan sisa PDL yang menyebabkan penyakit hiperkolesterolemia dan hipertriacylglycerolemia, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ketujuh, penyakit hipertrigliseridemia, sobat sehat sekalian, atau penyakit dislipidemia endogen. Nah, hipertrigliseridemia ini adalah kelainan yang ditandai dengan kelebihan produksi lipoprotein densitas sangat rendah atau VLDL dari hati. Akibatnya memiliki jumlah trigliserida dan VLDL yang berlebihan pada darah kita, sobat sehat sekalian. Nah, peningkatan utama dalam plasma darah kita adalah VLDL yang tinggi dan trigliserida yang tinggi. VLDL ini, sobat sehat sekalian, itu adalah very low density lipoprotein. Nah, risiko terhadap aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah kita ini sangat tinggi. Risiko klinisnya penyakit ini itu xanthoma, lipoma, dan retinalis.
Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berikutnya yang ke-8 adalah dislipidemia campuran. Penyakit ini sobat sehat sekalian, indikator utama dalam plasma darah adalah VLDL yang tinggi, kilomikron dan trigliserida yang tinggi. Risiko terhadap penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis itu rendah, tetapi risiko klinisnya itu ada nyeri perut, pankreatitis, kemudian penyakit hati dan limpa. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi yang pertama sudah dislipidemia primer monogenik, yang kedua dislipidemia primer poligenik, dan yang ketiga dislipidemia sekunder. Dislipidemia sekunder ini yaitu gangguan metabolisme lipid akibat mengidap penyakit tertentu atau karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dalam artian pola hidup dan pola makan kita, seperti makan tinggi kolesterol atau lemak, infeksi, stres, dan kurang berolahraga. Berbagai macam obat juga dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah. Nah itu sobat sehat sekalian, apa saja penyakit-penyakit yang tergolong dislipidemia sekunder ini? Yang pertama, obesitas. Nah, obesitas ini sobat sehat sekalian adalah penumpukan lemak dalam tubuh kita yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita itu lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori. Nah, sehingga kalori yang berlebihan itu sobat sehat sekalian itu menumpuk dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Yang kedua, penyakit fatty liver. Fatty liver ini atau perlemahan hati adalah penumpukan lemak yang berlebih dalam hati kita atau infeksi pada hati. Penyakit fatty liver ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya, namun peradangan atau inflamasi yang tidak kunjung sembuh pada liver kita itu memicu jaringan parut atau sirosis dan menurunkan fungsi hati sobat sehat sekalian. Kemudian yang ketiga, lipoma. Lipoma ini adalah benjolan lemak yang tumbuh secara lambat di antara kulit dan lapisan otot kita. Jika ditekan dengan jari secara perlahan, lipoma itu terasa lunak dan mudah digoyangkan. Lipoma juga tidak menyebabkan rasa sakit saat ditekan. Lipoma itu lebih sering dialami oleh orang-orang yang berusia di atas 40-60 tahun sobat sehat sekalian, atau usia-usia parubaya, dan lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Sebagian orang yang memiliki lipoma ini biasanya lebih dari satu lipoma dalam tubuhnya sobat sehat sekalian. Berikutnya yang keempat itu adalah nekrosis lemak. Apa itu nekrosis lemak? Nekrosis lemak adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami cedera pada suatu area jaringan lemak. Hal ini dapat mengakibatkan lemak tergantikan dengan kandungan sel lemak berminyak sobat sehat sekalian. Berikutnya yang kelima, hipotiroidisme sobat sehat sekalian. Nah, hipotiroidisme ini atau lebih umum disebut dengan hipotiroid adalah kondisi yang terjadi saat tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu di depan leher kita. Tugasnya menghasilkan hormon T4 dan hormon T3 yang berfungsi mengendalikan cara kerja tubuh kita dalam menggunakan energi. Nah itu sobat sehat sekalian. Berikutnya yang keenam, xanthoma. Nah, xanthoma ini sobat sehat sekalian itu merupakan kelainan kulit yang ditandai penumpukan lemak di bawah kulit kita. Biasanya xanthoma ini itu terjadi di dekat kelopak mata bagian atas. Kadang-kadang juga kelainan ini disebut juga xanthelasma sobat sehat sekalian. Orang yang mengalami xanthoma umumnya mengalami kolesterol tinggi sobat sehat sekalian. Wanita lebih sering mengalaminya dibandingkan dengan pria. Xanthoma dapat terjadi pada usia berapapun, namun xanthoma ini sering dialami oleh orang yang berusia di atas 50 tahun sobat sehat sekalian.
Berikutnya yang ketujuh, Santalesma. Santalesma ini sobat sehat sekalian, ini merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya plak berwarna kekuningan yang sering kali timbul di dekat sudut mata bagian tengah kelopak mata kita, sobat sehat sekalian. Plak tersebut terbentuk dari kolesterol yang terdapat di bawah kulit dan umumnya tidak membahayakan, sobat sehat sekalian, kecuali memang santalesma ini mengganggu estetika dan penampilan. Nah, santalesma ini dapat timbul pada orang yang memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi, tetapi dapat pula timbul pada orang dengan kadar kolesterol normal. Santalesma ini lebih sering timbul pada kelopak mata bagian atas dibandingkan kelopak mata bagian bawah. Sebagian pengidap santalesma ini itu berusia paruh baya, artinya lebih dari 50 tahun. Sering terjadi juga pada wanita dibandingkan pada pria, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang kedelapan adalah arcus senilis. Nah, arcus senilis ini juga disebut dengan arcus cornea, adalah kondisi yang ditandai dengan adanya semacam cincin berwarna putih, abu-abu muda atau biru di sekeliling kornea mata kita, sobat sehat. Namun adanya cincin ini membuat seolah-olah iris mata kita itu memiliki dua warna yang berbeda. Padahal sebenarnya itu adalah perubahan warna pada kornea kita akibat kolesterol yang tinggi di dalam tubuh kita. Berikutnya yang kesembilan adalah gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal kronik atau gagal ginjal kronis adalah suatu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis itu didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih, sobat sehat sekalian. Padahal sobat sehat sekalian, fungsi utama ginjal kita adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dalam darah untuk dibuang melalui urin kita, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian pengen tahu berapa banyak ginjal kita bekerja untuk menyaring darah kita? 120 sampai 150 liter per hari, sobat sehat sekalian, yang menghasilkan urin sekitar 1 sampai 2 liter. Berikutnya yang ke-10 adalah sindroma metabolik. Penyakit sindroma metabolik ini adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Gangguan ini meliputi peningkatan tekanan darah tinggi, kemudian penumpuan lemak di perut, kemudian kenaikan kadar gula darah, kolesterol, dan trigliserida, sobat sehat sekalian. Seseorang yang dikatakan menderita sindrom metabolik atau metabolic syndrome ini jika mengalami sedikitnya 3 dari 5 kondisi tersebut, yaitu hipertensi, hiperkolesterolemia, trigliseridia tinggi, diabetes, dan obesitas, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ke-11 itu penyakit anoreksia nervosa, sobat sehat sekalian. Anoreksia nervosa ini adalah gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah. Kenapa? Karena rasa takut yang berlebihan pada kenaikan berat badan atau persepsi yang salah terhadap berat badan, sobat sehat sekalian. Jadi anoreksia nervosa ini termasuk gangguan mental yang serius dan tidak boleh didiamkan. Karena seseorang yang menderita ini itu bisa membahayakan dirinya karena persepsi yang salah tentang berat badan, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ke-12 ini penyakit infark miokard. Penyakit infark miokard ini atau lebih dikenal dengan penyakit MI atau juga dikenal dengan serangan jantung merupakan kondisi ketika terjadi sumbatan pembuluh darah jantung yang mengakibatkan kekurangan suplai darah dan oksigen sehingga jaringan otot jantung mengalami kerusakan dan kematian, sobat sehat sekalian. Penyebab penyakit MI ini bersifat multifaktorial dengan mekanisme utama berupa penyumbatan pembuluh darah arteri pada jantung kita, sobat sehat sekalian. Penyumbatan pembuluh darah arteri jantung ini, sobat sehat sekalian, ini bisa disebabkan karena plak ateroma yang disebabkan karena penumpukan kolesterol maupun oleh penyebab lain. Berikutnya yang ke-13, yang terakhir adalah atherosclerosis. Atherosclerosis ini, sobat sehat sekalian, adalah pengerasan dan penyempitan arteri yang disebabkan oleh plak kolesterol yang melapisi arteri kita dari waktu ke waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, plak ini bersama dengan kalsium dan trombosit itu terus menebal
akhirnya menyumbat total pembuluh darah arteri kita. Nah, penyakit ini dapat membahayakan aliran darah karena arteri jadi tersumbat, sobat sehat sekalian. Nah, itu sobat sehat sekalian, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dislipidemia. Kenapa ini kami sampaikan di awal, sobat sehat sekalian? Karena ini penting. Kami berbagi pengetahuan kepada sobat sehat sekalian bahwa yang pertama kami sampaikan tentang jumlah lemak yang ada di tubuh kita itu banyak sekali. Bukan aja yang kita ketahui hanya kolesterol, trigliserida, LDL, HDL, VLDL, kilomikron, masih banyak lagi sobat sehat sekalian. Terus kemudian penyakit-penyakit yang ditimbulkan juga banyak. Dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan itu bukan aja kelebihan lipid lemak darah di dalam tubuh kita, tetapi juga penyakit-penyakit yang kekurangan lipid atau lemak darah di dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat buat sobat sehat sekalian, sehingga kita semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Terakhir, sebagai penutup, saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Lipid kuwi akeh sing ngarani lemak. Sejatine lemak kuwi bagian saking lipid, nanging lipid dereng mesti lemak. Ojo wedi lan ojo kuatir nek gerah babakan lipid nopo malih lemak. Tambane sampun wonten awake dhewe gari tumindak.